Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Andriansyah dari Prodi Teknik Informatika semester 2 Malam. Saya ingin menjelaskan tentang memori. Yang pertama, memori internal. Karakteristik sistem memori secara umum. Yang pertama, lokasi, yaitu CPU internal atau main dan eksternal. Yang kedua, kapasitas, yaitu ukuran watt dan banyaknya watt. Yang ketiga, satuan transfer, yaitu watt dan blok dan lain-lain. Anda juga bisa membacanya sendiri sebagai berikut. Selanjutnya, memori eksternal. Yang pertama, bersifat eksternal terhadap sistem komputer dan tentu saja berada di luar CPU. Yang kedua, diperlukan untuk menyimpan data atau instruktur secara permanen. Yang ketiga, memori eksternal sering juga disebut sebagai memori sekunder dan lain-lain. Kapasitas memori. Yang pertama, kapasitas register atau memori lokal dinyatakan dalam bit. Yang kedua, kapasitas memori internal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte atau 1 byte sama dengan 8 byte atau watt. Panjang watt umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Kapasitas memori eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. Satuan transfer, unit atau unit of transfer. Satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dalam dan keluar dari modul memori. Yang pertama, bagi memori internal memori utama, satuan transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau yang dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Yang kedua, bagi memori eksternal, data ditransfer dalam jumlah yang jauh lebih besar dari watt. Dalam hal ini dikenal sebagai blok. Yang empat, metode akses memori. Terdapat 4 jenis pengaksesan satuan data sebagai berikut: sequential access, 2 direct access, 3 random access, 4 associative access. Kelima, kinerja memori. Ada 3 buah parameter untuk kinerja sistem memori, yaitu yang pertama, waktu akses. Bagi RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca dan tulis. Bagi non-RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. Yang kedua, waktu siklus cycle time. Waktu siklus adalah waktu akses ditambah dengan waktu insiden atau transient hingga sinyal hilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data bila dan ini dibaca secara deskriptif. Laju pemindahan transfer. Transfer rate adalah kecepatan perpindahan data ke unit memori atau transfer dari unit memori. Bagi RAM, transfer rate sama dengan 1 atau waktu siklus. Yang keenam, tipe fisik memori. Ada beberapa tipe fisik memori, yaitu yang pertama, memori semikonduktor. Memori ini memakai teknologi LSI atau VSI atau Very Scale Integration. Memori ini banyak yang digunakan untuk memori internal, misalnya RAM. Yang kedua, memori permukaan magnetik. Memori ini banyak digunakan untuk memori eksternal, yaitu untuk disk atau pita magnetik dan lain-lain. Register adalah jenis memori yang tercepat, terkecil, dan termahal yang merupakan memori internal bagi prosesor. Cache adalah perangkat untuk pergerakan data antara memori utama dan register prosesor untuk meningkatkan kinerja. Memori utama merupakan sistem internal memori dari sebuah komputer. Setiap lokal di dalam memori utama memiliki alamat yang unik. Random access memory atau RAM.
Yang pertama, baca dan tulis data dari dan ke memori dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Yang kedua, bersifat volatile. Yang ketiga, perlu catu daya listrik. RAM dinamik atau DRAM disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Yang kedua, ada dan tidak ada muatan listrik pada kapasitor dinyatakan sebagai bilangan biner 1 dan 0. Yang ketiga, pengisian muatan listrik secara periodik untuk memelihara penyimpanan data. RAM statik atau SRAM disusun oleh deretan flip-flop baik SRAM maupun DRAM adalah volatile. Sel memori DRAM lebih sederhana dibanding SRAM karena itu lebih kecil. DRAM lebih rapat atau sel lebih kecil sama dengan lebih banyak sel persatuan luas dan lebih murah. Read-only memory atau ROM menyimpan data secara permanen, hanya bisa dibaca. Dua masalah ROM. Langkah penyimpanan data memerlukan biaya tetap yang tinggi. Yang kedua, tidak boleh terjadi kesalahan error. Yang kedua yaitu memori eksternal. Magnetic disk. Yang pertama, disk merupakan sebuah piringan bandar atau bundar yang terbuat dari logam atau plastik yang dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi. Data direkam di atasnya dan dapat dibaca dari disk dengan menggunakan kumparan pengonduksi atau conductional coil yang dinamakan head. Pada operasi penulisan, arus listrik pada head memagnetisasi disk. Organisasi data dan performatan. Yang pertama, organisasi data pada piringan terbuat sejumlah cincin-cincin yang konsentris yang disebut track. Yang kedua, masing-masing track lebarnya sama dengan lebar head. Yang ketiga, track yang berdekatan dipisahkan oleh gap dan lain-lain. Waktu akses disk. Yang pertama, ketika disk drive beroperasi, disk berputar dengan kecepatan tetap. Yang kedua, untuk dapat membaca dan menulis, head harus berada pada awal sektor dari track yang diinginkan. Yang ketiga, pemilihan track meliputi perpindahan head pada sistem movable head atau mekanisme elektronis pada head untuk sistem fixed head dan lain-lain. RAID atau Redundancy Array of Independent Disk. RAID merupakan untuk mendekatkan jurang yang lebar antara kecepatan prosesor dan elektromekanis disk drive yang relatif lambat. Yang kedua, strateginya adalah dengan mengganti disk berkapasitas besar dengan sejumlah disk drive berkapasitas kecil. Yang ketiga, RAID mengatasi permasalahan standar bagi rancangan database dengan disk sejumlah banyak. CD-ROM. CD-ROM player memiliki perangkat error correcting untuk menjamin bahwa dia ditransfer dengan benar dari disk ke komputer. Yang kedua, disk terbuat dari resin seperti polikarbonat dan dilapisi dengan permukaan yang sangat reflektif, biasanya aluminium. Yang ketiga, informasi yang direkam secara digital diterbitkan sebagai sekumpulan lubang-lubang mikroskopik pada permukaan yang relatif. Yang terakhir, pita magnetik. Yang pertama, sistem pita menggunakan teknik pembacaan dan penulisan yang sama dengan sistem disk. Yang kedua, media sistem ini adalah pita mylar, lentur yang dilapisi dengan oksida magnet. Yang ketiga, pita dan drift pita merupakan analog terhadap sistem tape recorder. Yang empat, medium pita berbentuk track-track paralel dan dalam jumlah sedikit. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang lebih banyak salahnya, mohon maaf ya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.